ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam saat hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita akan masuk dalam pujian Kidung Keesaan 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Bacaan kita saat ini diambil dari 2 Tawarik 24 ayat 1 sampai dengan 16. Raja Yoas. Yoas berumur 70 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka, ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian, Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera.
Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menurut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Akalya, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu, raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap hari, banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu, mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihannya kepada Raja Yehuda. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yaitu perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan, dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Walaupun Yoyada hanyalah seorang imam dan penasihat raja, namun ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja. Begitu besar penghormatan yang diberikan kepadanya, dan kejadian ini bertambah mencolok mengingat Raja Yoas sendiri tidak dikuburkan di kuburan raja-raja. Pada masa itu, cara penguburan seseorang mencerminkan penilaian sejarah tentang kehidupannya. Tentang Imam Yoyada, seluruh bangsa sepakat bahwa ia berhak diberi penghormatan sebagai raja. Ia panjang umur serta mengambil alih dari istrinya tugas mengasuh dan mendidik saudara sepupunya Yoas, raja yang masih kecil itu. Ia berhasil menempatkan ibadah kepada Allah sebagai pusat kehidupan bangsa, sehingga harta kekayaan serta kegiatan orang-orang bukan dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk Allah. Orang-orang yang dapat menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah adalah orang besar. Tetapi lebih besar dari itu ialah orang yang mampu mempengaruhi orang lain berbuat demikian. Yoyada dikuburkan di samping raja-raja. Tidak ada penghormatan yang lebih besar dari itu yang pernah diberikan kepada seorang semenjak Musa dikuburkan oleh Allah sendiri. Amin. Kita akan masuk dalam saat hening sejenak.
kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan syukur kepada Tuhan karena kami boleh diberi kesehatan, kami boleh diberi berkat yang selalu baru setiap pagi. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu di sini, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang tua. Berilah kami kesehatan agar kami bisa berkumpul untuk memuji Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya agar tergerak hatinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati juga Bapak Pendeta yang selalu melayani umatnya di gereja ini. Berilah kesehatan kepada beliau agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani kami. Berkati juga para pelayan-Mu yang ada di gereja ini, agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang duduk di bangku sekolah hingga kuliah. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Tuhan, berkati juga kami yang saat ini sedang bekerja. Berikan kepada kami kesehatan dan berkati setiap pekerjaan kami, agar kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena belum menemukan pasangan hidup, berikan jodoh yang terbaik untuk mereka, agar mereka dapat membangun satu rumah tangga yang baik, yang berbahagia serta takut akan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, berilah pekerjaan sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, maupun yang sedang dirawat di rumah, Engkau sembuhkan segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jauhkan bencana alam dari negara kami tercinta. Engkau memberkati para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota untuk melayani rakyat dan setulus hati. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Berikanlah kami kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.